Oke, jumpa lagi kawan-kawan di channel Misteri Candlestick ya. Jadi kita akan jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar itu. Pertanyaan siapa tadi ya? Ada yang bertanya begini. Sambil kita open posisi ya bang, sebentar. Ada yang bertanya seperti ini. Sebenarnya Stokiti ini trading untung-untungan atau benar-benar baca candlestick atau pergerakan candlestick? Dia bilang seperti itu ya bang ya. Suruh jawab jujur katanya. Dia akan tanya untung-untungan dan harapan atau ada emang bisa baca pergerakan candlestick. Loh, sekarang gini bang, kalau kita untung-untungan nggak usah pakai ada acara belajar-belajar candlestick segala macam ya. Langsung aja sambil merem tebak, naik turun berani nggak seperti itu. Nah, jadi untuk pergerakan baca candlestick ini adalah strategi ya mbak ya. Ya bang ya. Jadi strategi. Di mana strategi itu dibutuhkan dalam hal apapun, mau di perdagangan kayak mau perang kayak mau apapun, itu butuh yang namanya strategi. Untuk hasilnya mau profit mau loss, yang namanya strategi apapun itu tidak ada yang 100% akurat. Jadi teman-teman wajib tuh paham hal itu. Jadi saat open posisi biar tidak barbar dan tetap utamakan keselamatan modal ya. Jadi trading itu sebenarnya simple ya bang, asal kita bisa mengatur keuangan dengan baik aja udah cukup. Profitnya dibatasi, loss dibatasi, saya rasa akan bisa untuk profit konsisten setiap hari ya. Seperti tabel yang sudah saya buat, kalau misalkan tabel yang saya buat itu 20% kebanyakan bisa dikurangin gitu kan ya. Misalnya di minggu pertama 20%, minggu kedua 15%, atau minggu ke 2 10%, atau di minggu ketiga dikurangi lagi jadi 5%. Seperti itu ya bang. Jadi untuk sampai targetnya dalam waktu sebulan itu bisa bisa dapetin 5 juta lebih ya bang ya. Bisa dapetin 5 juta lebih. Nanti saya akan buatkan tabel seperti itu. Intinya profit konsisten ya bang. Kebanyakan trader-trader teh di Stokiti pada mainnya gimana ya, serakah gitu. Modal 150 sudah dapat misalnya 500.000 kayak kemarin abang siapa yang komen ya, dapat 500.000 karena dimainkan terus menerus, akhirnya apa, habis lagi. Seperti itu abang ya, karena kesalahan diri sendiri juga ya, maksain 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 market pengen bergerak sesuai dengan kemauannya. Itu kacau ya bang. Jadi seperti itu yang bikin kacau, gak ada pengaturan keuangan. Apalagi yang paling kacau kalau pakai modal yang darurat resiko ya. Jadi tetap trading itu pakai yang bebas resiko teman-teman. Harus tuh pakai yang bebas resiko. Bebas resiko itu tidak ada hal-hal apapun nantinya di belakang kalau sampai kehilangan modal awalnya ya. Jadi ini cuma 140.000 untuk profit konsisten 10% ya sehari itu cuma 14.000 ya. 20% 28.000. Cukup 2 kali 3 kali klik untuk profit konsisten. Asalkan tahu di mana letak persentase yang tingginya, kalian ambil tuh satu kali, oh ini bakal profit nih gitu kan. Pasti ada ya momen-momen yang bisa kita jadikan golden moment ya, peluang emas untuk keyakinan profit lebih tinggi gitu. 3 2 3, waduh yang di sini kita lost boy. Nah jadi seperti itu teman-teman ya, trading untung-untungan atau harapan atau emang bisa baca candlestick ya. Pertanyaan seperti itu yang bikin saya gimana gitu ya. Sudah tahu kalau trading seperti ini beresiko ya, trading binary option itu beresiko. Jadi teman-teman yang sudah mulai trading ya, modalnya misalnya 140.000 nih, kalian hitung aja berapa kali kalian open posisi, berapa kali kalian transaksi dalam waktu sehari. Mungkin yang biasa bisa profit yang terusan profit mungkin bisa sampai ratusan kali ya. Padahal secara logika dari modal 140.000 itu cuma 10 kali klik abang. Cuman 10 kali klik itu habis. Tapi abang-abang ini
Kalau sampai bisa profit 500.000 seperti yang di komen ya, saya bilang yang ada yang komen seperti itu, bisa sampai 500.000 artinya berapa kali klik? Bisa sampai ratusan kali klik itu bro. Gak mungkin, karena gak mungkin itu profit terus menerus ya, pasti ada lossnya. Antara loss dan profit kalau dikalkulasi bisa 500 kali klik, bahkan lebih ya. Ya coba aja lah, abang-abang ini yang kemarin komen coba jawab pertanyaan saya tanya balik gantian. Seperti itu ya bosku ya, ingat resiko, jangan cuman maunya profitnya doang. Informasinya ya, penurunan yang lemah, trennya sedang bergerak turun abangku, tren sedang bergerak turun, hati-hati, trennya sedang bergerak turun tapi sudah mulai beranjak naik tuh. Kita tahan dulu abangku ya, kita tunggu momen konfirmasinya untuk kenaikannya, karena informasinya seller lemah, pelemahan ya, ada power buyer di situ masih. Kita tinggal tunggu konfirmasi untuk naiknya. Kita tahan dulu. Nah, di sini ada nih, udah muncul, mulai muncul candlestick berwarna hijau, sudah mulai muncul untuk konfirmasi sebuah support. Kita lihat apakah bisa kita ikuti atau tidak powernya. Jangan cuman bohong-bohongan naiknya terus turun lagi ya kan, kacau. Udah kita ikuti ternyata dia balik lagi bentuk merah. Nah itu dia kan tuh ya, hati-hati abangku, kalau trading tuh jangan buru-buru, berbahaya, hati-hati. Ini masih kuat nih seller nih, informasinya penurunan tapi tidak begitu kuat informasinya untuk diikuti. Sini udah mulai kenaikan ya, udah mulai naik. Oke, kita bisa ambil. Waduh, langsung sampai atas cuy, gila. Wah, nggak bisa diikutin ini, supportnya barbar. Supportnya terlalu besar bro, takut dihantam balik lagi ke bawah nih. Coba lihat dulu seperti apa yang dia bentuk. Tembus tapi ya, tembus boy. Oke, kita ikuti buy-nya 3 tembus ya. Waduh, kena resisten lagi tuh. Oke, kita ikuti buy 1 menit, coba 1 menit aja di C5 ini ya. Kita ikuti 1 menit dulu untuk follow konfirmasinya support. Tren sudah mulai bergerak naik, terlihat ya ada pola-pola support seperti itu, polanya sudah mulai naik. Jadi hati-hati aja, saran saya tetap konsisten, profit 10% stop, 20% stop, udah ya besok lagi. Jangan dihajar terus menerus, nggak tahu batas, nggak tahu diri, nggak tahu untung, sampean pengennya rugi kalau dihajar terus menerus. C 5-nya tuh kenaikan ya. Kita dapat di sini 3 kali perdagangan di 14 ribuan saja. Yang penting sabar. Masih kenaikan nih tapi telat untuk ambilnya boy. Pengambilannya telat boy. Tren utama turun ya, trennya turun, tren besarnya turun. Ini sudah mencoba untuk mulai naik, hati-hati. Untuk informasinya kenaikan teman-teman, informasinya kenaikan, pergerakannya sideways ya, sudah mencapai resisten kecil.
kita bisa ambil sell. Kalau di sini sudah mulai melemah lagi. Untuk polanya sideways soalnya. Tunggu dia bergerak naik dulu ya. Tunggu gerak naik dulu baru ambil sell. Tunggu gerak naik sampai paling tidak separuh sumbu lah. Jangan buru-buru ambil sellnya. Terus sedikit lagi. Nah, terus. Ini masih ada power buyernya soalnya. Jangan. Nah, segini loh. Cukup lah segini. Cukup segini ya. Pas di penutupan resisten di periode sebelumnya. Resisten kecil. Yang di 19 berapa itu 19.00 ya, kesana lagi itu ada periode itu, ada resisten kecil. Lurus dengan supportnya. Kita ambil untuk sellnya. Biasanya koreksi di sini untuk membentuk pola sideways. Karena pergerakan di periode sebelumnya sideways ya teman-teman ya. Pola bentuknya sideways. Naik turun naik turun naik turun ya. Seakan seperti mendatar. Informasinya arah harga naik ya, sudah mulai melemah lagi. Ada muncul candlestick palu di situ untuk signal balik arah ke bawah. Pukulan keras tuh, pukulan keras palu ya. Polanya, perhatikan polanya ya, naik turun naik turun naik turun untuk signal informasinya kenaikan, tapi sudah muncul signal balik arahnya palu. Di situ kita tadi kan menunggu gerakan dia naik dulu ya. Biasanya masih ada nafas terakhirnya untuk menekan harga naik. Makanya di situ saya ambil sell saat pergerakan dia naik. Takutnya apa? Di pas palu itu kena doji, kena sliding doji teman-teman ya. Takutnya di situ. Makanya saya tunggu gerak dia naik dulu. Masih ada nafas buyernya soalnya. Kita lihat pergerakan trennya, pembentukan sebuah resisten terjun ke bawah lagi. Oke, konfirmasi resisten ya. Oh, didorong lagi ke atas boy, dorongan lagi ke atas boy. Kita zoom, dorong lagi ke atas. Oke, doji untungnya ya, jadi masih bisa terjun ke bawah, masih bisa dapat di titik-titik rendahnya, meskipun tidak full merah, kemungkinan cuman candlestick kecil, tidak mencapai harga penutupan resisten. Nah, itulah kenapa saya bilang tadi tunggu dia mantul ke atas dulu baru ambil posisi. Masih ada nafas bayarnya. Harus sabar, memang trading itu harus sabar. Kalau loss ya nikmati aja lossnya, profit aja kalian nikmati. Kalau loss ngambek. Naik lagi teman-teman, ini pergerakan udah ngaco nih. Dolar prediksi kita nih, waduh resistennya ditembus lagi cuk. Untuk kompensasinya kita akan ambil posisi buy dulu, kita ambil naiknya dulu, 1 menitnya naik, itu tekanan ke atas teman-teman ya, menekan harga untuk naik lebih tinggi. Kita ikuti follow trend buy, follow trend naik, ikuti orang lain beli, tajam di situ ya penekanannya. Resisten dibatalkan dan kita akan incar lagi. Di sini ada resisten di periode 18.30. Biasanya jika di resisten pertama digagalkan, resisten kedua akan terkonfirmasi. Kita lihat pembentukan resisten di pola periode yang saat ini. Informasinya juga terlihat ya,
terlihat tidak ada subuh atasnya, arah harganya adalah ke bawah. Kalau yang periode sebelumnya arah harga naik ya, dan sekarang arah harganya adalah ke bawah teman-teman. Tahan dulu, dia belum menyentuh resisten. Jangan buru-buru, jangan gegabah ya, jangan nafsu. Belum menyentuh zona resisten. Untuk informasi, arah harganya adalah ke bawah teman-teman. Kita ambil di 1935 sampai akhir periode. Nafas bayarnya masih ada, candlesticknya besar, bullish besar, memiliki sumbu atas bawah, menandakan masih ada power bayarnya, tapi sudah mulai melemah. Kita akan ambil sell. Sudah, aduh, tuh kena seret yang bawah tuh. Kita ambil di ujung resistennya untuk ambil sell. Sebelum terjadinya konfirmasi, saya sudah ambil duluan teman-teman ya. Takutnya konfirmasinya ada di bawah resisten, tidak di ujung resistennya. Makanya saya ambil sebelum terjadi konfirmasi. Tapi saya sudah memprediksi akan ada penurunan di batas resisten di sini dengan melihat informasi yang ada di awal garis sama di C1. Sifatnya pelemahan. Sudah mulai melemah. Yang kacau lagi kalau di sini ada nafas baru lagi nih. Ada cupong yang ngepam lagi nih, bakal breakout ke atas lebih tinggi. Padahal informasi arah harganya di awal garisnya penurunan ya. 1930 ya. 1930 itu ada tenaga sellernya di situ. Ada tenaga jual. Nah, di sini terkonfirmasi sebuah resisten. Kita pakai logika. Setelah terjadi resisten akan ada penurunan. Kita lihat resisten seperti apa yang dia bentuk. Apakah benar terjadi resisten atau cuman bohongan doang? Oke, resisten ini bagus ini. Untuk pola pembalikan yang bagus di 1935 kita ambil lagi selnya. Yang di periode sebelumnya kita loss teman-teman ya. Kita dapat momen selnya di periode saat ini untuk kompensasi terjadinya loss. Oh, trennya sedang naik ya, trennya naik. Ini mulai naik, tapi tren utamanya turun. Oke lah, berani lah, biarin. Kalau loss lagi apes, udah kita stop, nggak bisa lagi dilanjutkan. Kacau berarti. Kalau dilanjutkan lagi mental kena ya, kena mental lagi, kacau jadinya, malah morat-marit nanti. Kalau di sini kita kena loss dan ternyata dapat teman-teman ya. Nah, itulah yang dinamakan strategi ya Bang ya. Strategi untuk profit. Jadi bukan mengandalkan harapan seperti yang Abang komen tadi. Ya kalau cuman harapan doang bagaimana? Nggak ada aksinya, nggak ada actionnya, nggak ada strateginya. Emang bisa merem sambil berharap gitu? Kan nggak bisa ya. Otomatis kita dengan melihat sekilas pun teman-teman punya harapan, pasti ada strategi yang muncul di pikiran teman-teman. Nggak mungkin tidak. Entah strateginya benar atau tidak yang teman-teman gunakan, mana tahu saya. Strategi setiap insan semuanya berbeda-beda. Jadi teman-teman kuasai strategimu agar bisa lebih yakin dengan strategi yang kalian pakai sendiri gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah punya strategi sendiri, sudah nggak penting lagi strategi milik orang ya. Jadi yakin dengan yang kalian pelajari sendiri gitu ya. Bolehlah melihat punya orang lain untuk dijadiin bahan pertimbangan gitu, tapi fokus dengan teknik yang teman-teman kuasai sendiri, itu akan jauh lebih bagus, jauh lebih yakin. Kalau loss ya terima resikonya. Namanya trading itu beresiko, jadi jangan emosi, jangan serakah. Kalau loss dibatasi, jangan sampai keluar jalur.
Kita lihat lagi di sini tren sudah mulai naik teman-teman ya. Trennya naik, sudah berada di ambang resisten. Tren utamanya turun lama sekali itu dari jam berapa tuh sudah mulai meluncur ke bawah, dari jam 16.30, jam setengah 5, dari jam 5-an ya sudah mulai bergerak ke bawah, dan sekarang sudah mulai beranjak, mulai naik lagi. Kuat tidak dia naik lah? Kita lihat dulu informasinya. Penurunan di awal garis periodenya C1 dia kenaikan teman-teman, kemungkinan masih akan berlanjut naiknya, karena kenaikan semuanya. Kita ambil buy. Untuk follow trend naiknya, saya lupa pasang kursor tadi teman-teman ya, saya lupa pasang kursornya. Kenaikan lagi, lanjut, tren berlanjut. Trennya berlanjut naik ya teman-teman. Jadi trading usahakan cari momen yang follow trend, informasi dan untuk konfirmasinya bisa diprediksi dengan detailnya ya teman-teman ya. Kita lihat nih pergerakan trennya mulai naik, pergerakan tren mulai naik dari 1925 ke 1930, sudah mulai bergerak naik. Belum ada konfirmasi untuk reversal turun ke bawah, belum, masih gerakan naik turun, tidak ada kejelasan ya. Jadi kita masih follow buy-nya. Nah, lanjut naik. Ya, seperti itulah ya Bangko ya, strategi. Tidak ada yang 100% akurat, tapi dengan strategi kita akan jauh lebih yakin untuk ambil tindakannya. Jelas kita ambilnya follow trend dengan signal informasi kenaikan, baik di awal periode maupun di C1 ya, semuanya kenaikan. Dan sesuai dengan jalannya tren. Jadi kita tidak melawan arus. 3765432 ini sih jauh ya, jauh dari kata loss. Jelas banget kan teman-teman ya, jelas dan jelas. Oke teman-teman yang mau lihat live-nya tadi siang bisa dilihat, saya live untuk strategi uji teknik, dan bagus ya, tidak ada yang kena loss. Yang loss misalkan mau scalping, paling yang di bawahnya kita kena sliding, kadang-kadang maksain scalping. Ya itulah, kalau kita coba-coba udah profit tapi pengen lebih, maruk ya, yang ada yang bawah dihajar, yang bawah kena hajar, karena teknik dan strategi tidak ada yang akurat 100%, tidak ada. Kalau ada, semua rakyat Indonesia yang bermain binary option bisa tajir melintir tuh kalau ada yang 100% akurat. Berani bayar sih ya. Mana ada teknik yang 100% akurat? Gak ada. Di dunia ini tidak ada. Jadi seperti itu kawan-kawan ya. Bisa dimengerti, bisa dipahami. Tetap jaga keuangan dengan baik, amankan modalmu ya. Pakai perhitungan yang matematis yang benar, jangan asal-asalan main deposit selagi masih punya uang. Jangan seperti itu teman-teman ya. Pakai perhitungan, modal sekian pengen untung sekian, ambil. Lossnya dibatasi, hari ini loss, besok bisa profit. Seperti itu teman-teman ya, cara trading yang benar tuh. Oke ya, semoga bisa membantu kawan-kawan yang bermain binary option di Stock City.